Ma'in amma ba'd. Para jamaah pengajian Al-Ikhlas London yang kami muliakan dan para jamaah Zoom-ya yang kami juga muliakan, ada Bapak Arif dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan pengurus pengajian Al-Ikhlas London sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim lagi pada kali ini, meskipun memang beberapa hari ini, 1 minggu dari ini, kebetulan keluarga kami kena batuk pilek dan saya dapat giliran terakhir. Ini jadi recovery-nya juga yang paling terakhir. Jadi mohon maaf apabila suara saya agak serak-serak basah, mohon dapat dimaklumi dan semoga dengan fasilitas Zoom ini tidak mengurangi penghormatan kami, takzim kami kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sesepuh jamaah pengajian Al-Ikhlas London. Insyaallah baik yang hadir secara on-site ataupun yang online, semuanya diberikan keberkahan dan kemuliaan dari majelis ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berdasarkan percakapan kami dengan panitia, dan ketika itu kami mendapatkan sebuah judul yang berupa pertanyaan, apakah doa saya dikabulkan oleh Allah? Mohon maaf ini mungkin kurang lengkap judulnya. Namun paling tidak pertanyaan ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak dan Mas yang hadir. Paling tidak menjadi perhatian kita untuk muhasabah diri kita, muhasabah evaluasi terhadap mungkin apa yang telah kita doakan atau apa yang sedang kita doakan atau apa yang akan kita rencanakan khususnya terkait doa. Oleh karena itu, dalam doa ini, dalam pertanyaan ini akan muncul pertanyaan berikutnya. Nah, ini apa video saya kelihatan, Mas? Kelihatan? Oke. Sebelum kita menjawab atau bermuhasabah proses apakah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 pertanyaan yang menjadi pertanyaan turunan yang kita juga mesti perhatikan dalam muhasabah, dalam evaluasi, dalam perenungan, dalam melihat atau introspeksi diri kepada diri kita sendiri atau diri kita pribadi masing-masing. Pertama di sini ada kata doa. Kemudian ada kata saya dan ada kata dikabulkan. Jadi ada 3 kata ini yang menarik menurut saya ketika mendapatkan pertanyaan atau topik dari panitia yang melahirkan pertanyaan berikutnya. Mengapa saya berdoa? Jadi sebelum kita bertanya, apakah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita juga perlu memberikan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Mengapa saya berdoa? Nah, ini
bisa dijawab di hati masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua yang muncul dari kata saya ini adalah, apakah saya sudah berdoa dengan titik-titik? Karena ini nanti bisa diisi dengan persyaratan dan adab ataupun etika berdoa itu sendiri. Dengan secara garis umum, pertanyaannya bisa menjadi, apakah saya sudah berdoa dengan baik? Ataukah apakah saya sudah berdoa dengan benar? Ataukah apakah saya sudah berdoa dengan maksimal? Atau juga pertanyaannya bisa menjadi, apakah saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Ada pertanyaan turunan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan dikabulkan? Untuk mengetahui makna atau konsep dikabulkan dalam doa, itu perlu kita gali lebih dalam sehingga kita tidak salah memahami ataupun juga salah paham, sehingga menyebabkan kita suudzon atau melihat diri kita menjadi serba salah atau menemukan kegaduhan ataupun kegalauan dalam diri kita terkait setiap doa yang kita panjatkan. Timbul pertanyaan, apakah doa saya dikabulkan? Maka penting menurut saya di sini kita sama-sama mengerti, menggali, memahami, meluruskan kembali makna dikabulkan doa itu sendiri, khususnya dalam konsep ajaran Islam. Jadi 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan turunan dari pertanyaan inti yang sebenarnya menjadi topik dari kajian kita pada siang hari ini. Mari kita lihat mengapa saya berdoa. Ustaz, Afwan slide-nya belum geser kayaknya, Ustaz. Belum geser? Sekarang bagaimana? Masih belum, Ustaz. Sebelum ya. Sekarang? Apa? Maksudnya itu masih tetap di slide pertama, Mas Royan. Oh, Masya Allah. Harusnya sudah Mungkin bergerak. koneksi. Nah, itu. Sip. Baik. Mungkin koneksi internet saya ini agak kurang stabil ini. Baik, mengapa saya berdoa? Yang pertama adalah karena saya adalah seorang hamba yang tak berdaya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep berdoa itu dilatari atau dilatar belakangi oleh ketidakberdayaan seorang hamba. Yang mana seorang hamba itu sudah fitrahnya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan segalanya yang disebut dengan keterbatasan itu. Karena sesungguhnya kita hidup sendiri pun juga tidak punya modal yang independen atau bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita hidup butuh oksigen, butuh makan. Kalaulah kita bisa berlogika, kalau makan itu mungkin kita bisa cari ya. Bisa cari penggantinya. Kalau tidak ada nasi, cari Indomie misalkan. Kalau tidak ada roti, bisa mencari makanan yang lain ya, atau pizza ataupun kebab atau dan sebagainya. Tapi kalau oksigen ini sudah sulit kita mencari penggantinya. Artinya kebutuhan dasar hidup manusia sebenarnya sudah tergantung ya. Jadi makhluk yang serba tergantung itu adalah manusia. Meskipun dalam
perkembangannya manusia diberi akal, diberi kemampuan, diberi pengetahuan, diberi inovasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun pada hakikatnya, pada intinya, secara filosofis, keberadaan manusia di muka bumi ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau tanpa izin, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidup pun perlu bantuan, perlu izin, perlu ACC dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam menjalani kehidupan itu sendiri yang penuh dengan lika-liku, tantangan, dan rintangan. Maka salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat Muslim, itu disebutkan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah salah satu zikir yang pamungkas, karena di balik zikir ini ada maknanya di sini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Namun kalau kita artikan dalam beberapa tafsir daripada ulama, la haula wala quwwata ini mempunyai makna, misalkan la haula. Haula di sini adalah kekuatan untuk menolak maksiat, itu pun juga dengan izin Allah. Bukan kekuatan kita sendiri yang bisa menolak maksiat itu, tapi dengan atas izin dan petunjuk Allah. Artinya kita bisa memilih A itu baik, B itu buruk. Untuk memilih A itu baik, itu pun juga kita tidak bisa memilih dengan sendirinya. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memilih A, kebaikan itu. Kuwata ini adalah kekuatan atau kemampuan dalam berbuat kebaikan. Kalau haula ini diartikan sebagai kekuatan untuk tidak atau menjauhi dari maksiat. Kalau kuwata adalah ada kekuatan untuk berbuat kebaikan. Illa billah. Kecuali, illa itu adalah kecuali, billah dengan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, rahasia di balik zikir ini sebenarnya mencerminkan atau menunjukkan bahwasanya sebenarnya seorang hamba itu pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Baik dalam menolak maksiat ataupun dalam mengerjakan kebaikan. Contohnya pada hari ini misalkan saya juga tidak mempunyai kemampuan untuk berangkat ke pengajian karena ada keterbatasan itu. Sedangkan diberi sakit dan diberi keterbatasan lainnya, sehingga tidak mampu berbuat lebih banyak seperti para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Termasuk juga kalau la haula, kemampuan kita diberikan kemampuan untuk tidak bermaksiat, sebenarnya bukan kita yang kuat sebenarnya, tapi kita diberikan gerakan, diberikan suasana, diberikan kondisi, situasi yang mana kita bisa terjegah dalam berbuat maksiat itu. Tidak sedikit banyak cerita ya orang-orang yang tidak sempat bermaksiat karena terlalu sibuk di kampus. Allah memberikan kesibukan di kampus itu melalui kampus, ya, melalui tugas kampus, melalui tugas-tugas yang lain, misalkan diberikan tugas keorganisasian ketika di kampus, diberikan kesibukan-kesibukan yang lain, termasuk diberikan kesibukan beraktivitas yang positif, misalkan ada klub bola, dia ikut main bola dan sebagainya, sehingga dia tidak sempat untuk berpikir, untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya pembentukan kondisi ini adalah salah satu skenario yang Allah berikan kepada kita, dianugerahi kepada kita, agar kita terhindar dari maksiat. Maka dari itu,
Penting kiranya kita selalu berdoa untuk agar tetap dijauhkan dari maksiat. Minta pertolongan kepada Allah untuk dapat menjauhi maksiat dan dapat berbuat baik lebih banyak. Karena semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi sakit, hilanglah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang lebih banyak. Ketika kita diberikan kelebihan harta, artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah melalui harta. Ketika kita diberikan kesehatan, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk memperbanyak manfaat atau ibadah yang dapat kita berikan dari segi fisik kepada masyarakat atau kepada khalayak umum. Nah, jadi inti dari berdoa di situ adalah sebenarnya adalah pengakuan bahwasanya kita ini adalah hamba yang serba terbatas, tidak mampu. Selanjutnya, jawaban kedua yang kami rangkum dalam kesempatan kali ini ada 3. Ini yang kedua adalah karena Allah senang dimintai. Karena Allah senang menjadi tempat yang paling banyak dimintai. Karena ditulis dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir, ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam ayat ini Allah berkata, wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, ud'uni, ud'u berdoalah, memintalah, ud'uni berdoalah kepadaku, astajib lakum. Astajib, aku akan menjawab untuk kamu, untuk lakum, untukmu. Jadi di sini dalam ayat ini ada persyaratan. Ya. Syarat Allah menjawab doa itu adalah ud'uni astajib lakum. Maka Allah akan menjawab. Jadi kalau tidak ada doa, maka Allah tidak akan menjawab karena tidak ada permintaan. Oleh karena itu salah satu syarat dari berdoa di situ harus terpenuhinya unsur permintaan. Nah, nanti bagaimana permintaan itu yang menjadi betul-betul permintaan atau pengharapan atau permohonan, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Jadi Allah sangat senang dimintai. Lalu pada ayat yang sama juga disebutkan, karena Allah sangat senang dimintai, maka kebalikannya, Allah sangat tidak suka kalau ada hambanya yang tidak meminta. Ayat ini sekaligus perintah untuk berdoa, sekaligus juga peringatan bagi yang tidak berdoa atau bagi yang tidak meminta. Karena berdoa itu sendiri adalah perintah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak-mbak sekalian, kalau perintah itu, kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sama seperti ini kiranya, kalau doa itu kita laksanakan, berarti kita akan disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Apabila kita tidak berdoa, berarti kita tidak disukai dan tidak diridhoi, bahkan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang hamba yang tidak meminta itu dianggap sombong gitu. Mengapa demikian? Karena dia tidak merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa cukup, atau dia merasa yakin, full confidence terhadap kemampuan dirinya. Nah, ini bisa menjadi masalah karena secara konsep dan pemahaman kita sebagai seorang hamba, kita tidak bisa fully confidence terhadap kemampuan diri kita sendiri karena di atas itu sudah ada qada dan qadar yang mengatur. Allah yang maha mengatur, yang maha
memberikan keputusan dan memberikan kebijakan. Lalu pertanyaan atau jawaban yang ketiga, mengapa saya berdoa? Yang perlu kita hayati, yang perlu kita resapi ataupun introspeksi, karena berdoa adalah bukti penghambaan. Artinya, berdoa itu adalah ibadah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi itu disebutkan Rasulullah bersabda bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah penyembahan. Penyembahan artinya adalah seorang hamba yang tunduk dan menyembah kepada Tuhannya atau Robnya. Sholat itu ibadah, tapi jangan lupa bahwa misalnya makna sholat itu juga doa sebenarnya. As-sholah, sholat itu adalah maknanya juga doa. Karena kalau kita perhatikan apa yang kita baca dalam sholat, itu semuanya adalah doa. Oke. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah saya sudah berdoa dengan? Nah, titik-titik. Nah, titik ini dari beberapa qaul ulama, dari beberapa pendapat ulama, kami coba ringkas menjadi 5 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Sudahkah kita atau sudahkah saya berdoa dengan ikhlas? Berdoa dengan ikhlas, perlu kami ulangi kembali, makna ikhlas di sini berasal dari kata khallasa yukhallisu dalam bahasa Arab, artinya terlepas dari unsur lain. Dengan kata lain itu murni. Ikhlas itu adalah murni. Maka berdoa dengan ikhlas adalah doa kita yang kita sampaikan itu adalah tidak tercampuri dengan unsur-unsur yang lain dalam penghambaan kita, permintaan kita, permohonan kita kepada Allah. Salah satu contoh yang bisa berpotensi mengotori keikhlasan kita atau mengurangi keikhlasan kita dalam berdoa itu adalah pertama, adanya unsur duniawi, adanya unsur makhluk yang masih kita bergantung kepada makhluk tersebut atau unsur dunia tersebut yang dapat mengalahkan atau menutupi ketergantungan kita kepada Allah. Dengan contoh yang lain, kita bersandar kepada misalkan atasan kita lebih besar daripada kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita ada bos kita, dalam menghadapi masalah, tentu kita membutuhkan kerjasama tim dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah teamwork. Kemudian di situ ada leadernya, ada bos kita. Nah, kalau misalkan kita ada masalah, biasanya atasan kita yang dapat membantu. Nah, kalau dalam kehidupan kita bergantungnya terlalu banyak kepada unsur manusiawi, unsur makhluknya daripada kepada unsur Allah, maka kita bisa tertutup itu keikhlasan. Salah satu contoh lagi lainnya misalkan dalam keadaan sakit ini. Sakit itu ada dokter misalkan. Ya. Kemudian kita tahu kesembuhan dan kita yakin semua bahwasanya kesembuhan itu adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan, kesehatan.
Namun di situ ada dokter, ada peran dokter. Nah, ikhlas di situ adalah jangan sampai ketergantungan kita ataupun harapan kita kepada Allah tertutupi dengan harapan kita kepada dokter ataupun obat. Ya, secara manusiawi, secara logika untuk lebih sehat itu ada wasilah. Wasilah itu adalah fasilitas untuk dapat sembuh kita minum obat. Tapi jangan sampai kita ansih ya, sepenuhnya percaya bahwasanya obat inilah yang menyembuhkan kita. Dokter inilah yang menyembuhkan kita. Nah, kalau keyakinan kita lebih besar ke arah sana dibandingkan keyakinan bahwasanya Allah itu yang memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, maka keikhlasan kita dalam berdoa itu agak terkurangi, bahkan mungkin tercampur. Ini yang dimaksud dari kata-kata ikhlas dalam berdoa. Jadi, berdoa dengan ikhlas itu adalah berdoa sesungguhnya meminta betul-betul hanya paling atas ya, paling ujungnya itu adalah harapan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apakah kita sudah berdoa? Ataukah apakah saya sudah berdoa dengan ikhlas? Kemudian sepenuh hati. Berdoa dengan sepenuh hati. Apakah saya sudah berdoa dengan sepenuh hati? Sepenuh hati ini adalah terjemahan dari hadirul qalbi. Hadirul qalbi ini kalau kita terjemahkan arta kata per kata, hadirul qalbi ini adalah kehadiran dari hati, ya. Hatinya hadir tidak dalam saat berdoa itu, kira-kira gitu. Ciri hati yang hadir dalam berdoa itu Bapak Ibu, teman-teman, Mas dan Mbak semua mungkin sudah bisa membedakan. Mungkin bisa kita lihat misalkan yang paling mungkin menarik bagi saya kita jadikan contoh itu adalah apakah perkataan seseorang itu berdasarkan dari hatinya atau sepenuh hatinya. Bisa kita contoh dari kalau di Indonesia ya, itu ada swalayan, ada minimarket seperti Indomaret ataupun Alfamart yang paling banyak berjamuran di beberapa wilayah. Nah, kalau kita masuk ke sana, nanti si kasirnya atau petugasnya atau pelayan itu mengatakan selamat datang di toko kami, selamat datang di Indomaret dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa merasakan, Bapak Ibu bisa merasakan apakah perkataan yang seperti itu, sambutan seperti itu sepenuh hati atau tidak. Kadang-kadang kalau saya yang berpengalaman mengalami melihat datang sana kasirnya sedang beres-beres, sedang ngetik, sedang lihat barang, kemudian kita masuk, mereka berbicara sambil bekerja gitu. Selamat datang gitu. Nah, ini artinya hati dia sebenarnya tidak sampai mengikuti ucapannya. Atau dengan kata lain, ucapannya itu hanya berasal dari lisannya, tapi tidak sepenuh hati dia. Contoh kalau kata-kata yang sepenuh hati, kalau kita bertamu, dulu saya contohnya, dulu saya waktu KKN di daerah Jawa Timur, itu kalau bertamu ke salah satu rumah warga itu, oh monggo Mas, monggo silakan, monggo Pinara, monggo ini diunjuk Mas, diunjuk. Itu Bagian dulu keramahannya itu sangat terasa. Kalau hadirul qalbi itu adalah perkataannya bisa kita terima dan kadang-kadang masuk ke dalam hati kita. Itu salah satu contoh dari sepenuh hati dalam berdoa. Jadi apakah saya sudah berdoa dengan sepenuh hati? Nah, ini dapat kita evaluasi ataupun introspeksi bersama. Lalu bagaimana untuk bisa sepenuh hati? Untuk bisa sepenuh hati, di antara resepnya itu adalah mengerti dan tahu apa yang kita minta.
memahami apa yang kita mohon. Itu adalah sepenuh hati dalam berdoa. Maka dari itu, sebaik-sebaiknya doa yang sepenuh hati adalah doa yang paling dipahami. Maka kalau kita membaca doa, pilih doa-doa yang mudah dipahami. Atau berdoalah dengan, kalau itu sebuah doa atau permohonan yang sifatnya sangat spesifik, itu berdoalah dengan lisan ataupun dengan hati dalam hati. Dengan bahasa yang kita pahami atau dengan bahasa yang lebih kita pahami. Memang secara sunnah, secara tuntunan Rasulullah, sebaik-baiknya doa adalah doa dengan menggunakan bahasa Al-Quran atau dengan mengambil doa-doa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kita semua sudah memahami artinya itu. Nah, sebaik-baiknya doa. Tapi ada hal kadang-kadang doa itu yang lebih spesifik, yang kita khusus dengan permasalahan yang kita hadapi, berdoalah dengan bahasa yang nyaman di hati kita semua. Sehingga kehadiran hati itu dapat betul-betul terpenuhi, sehingga meningkatkan ya, kualitas doa kita. Yang selanjutnya istiqomah. Nah, doa ini, apakah saya sudah berdoa dengan istiqomah? Istiqomah di sini adalah keberlanjutan. Atau dengan kata lain, terus-menerus. Atau dengan kata lain, berulang-ulang. Artinya adalah doa yang baik itu adalah doa yang berulang-ulang. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu punya anak, mas-mas dan mbak-mbak juga pernah pengalaman menjadi anak, atau bukan pernah ya, sekarang mengalami pengalaman sebagai anak. Kalau kita mengajukan permintaan ke orang tua, ataupun kita melihat anak kita mengajukan permintaan, berulang-ulang, itu rasanya seperti apa? Ya. Karena kan tidak nyaman bagi kita kalau tidak memberikan. Gitu ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan malu apabila hambanya berminta berkali-kali, malu kalau itu tidak dijawab, malu itu kalau tidak segera dikabulkan. Mohon maaf, mohon izin saya charger dulu laptopnya. Oke, ya, istiqomah. Malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa malu apabila hambanya sudah berdoa berkali-kali kalau belum segera dijawab. Maka apakah saya sudah berdoa dengan istiqomah? Namun perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami bersama bahwasanya keistiqomahan ini tidak hanya dalam berdoa, tapi keistiqomahan ini juga dalam ketaatan. Artinya selama kita berdoa, apakah kita juga istiqomah dalam taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Istiqomah ini juga istiqomah dalam keimanan. Maka sebelum doa kita dijawab ataupun dikabulkan, kadang-kadang ada fase di mana doa itu ataupun kita yang berdoa itu diuji terlebih dahulu. Maka dalam ayat Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna
wa hum la yuftanun. Ahasiba, apakah mereka beranggapan, annas manusia, apakah manusia beranggapan ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia akan beranggapan bahwasanya mereka akan dibiarkan, ayyutraku, dibiarkan, yutraku ayyakulu amanna, setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman. Jadi apakah manusia akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak yuftanun, tidak diuji. Yuftanun, diuji. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya keimanan itu diuji. Keistiqomahan itu diuji. Maka jangan sampai kita mempunyai anggapan bahwasanya setelah kita berbuat baik, setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kemudahan. Kita langsung mendapatkan balasan berupa pahala di dunia, ataupun balasan di dunia, ataupun balasan di akhirat nanti. Tapi yang kita rasakan duluan yang di dunia, apakah kita langsung merasakan dampaknya ataupun balasannya? Misalkan kalau kita bersedekah, misalkan, apakah memang dalam sedekah disebutkan wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan dalam bersedekah akan dilipatkan 10 kali lipat. Nah, bukan berarti kalau kita sudah sedekah 10 pounds sterling misalkan, lalu kita menunggu dikali 10 berarti 100. Menunggu kapan saya dapat 100 itu. Bukan seperti itu hitung-hitungannya. Tapi kadang ada yang langsung ya diberikan rezeki 10 kali lipat seperti itu. Ada juga diganti pada yang lain, tapi ada juga yang diuji dulu sebelum mendapatkan balasan dari sedekahnya. Maka ujian itu adalah ujian keistiqomahan. Kemudian konsumsi halal. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sebutnya Allah itu thayyib, baik. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Maka berdoa itu adalah kalau kita memahami berdoa itu adalah salah satu bentuk dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyembah itu kita membawa sesuatu yang baik-baik. Termasuk sesuatu yang baik-baik itu apa? Diri kita sendiri adalah diri yang baik. Dari mana kita bisa melihat diri kita adalah jasad ataupun badan ataupun jasmani yang baik? Itu adalah dari pertama secara umum adalah konsumsi yang halal. Baik makanan, minuman, pakaian, ya termasuk juga penghasilan. Nah, ini adalah yang menentukan nanti diri kita menjadi jasad kita adalah jasad yang baik ataupun yang buruk. Karena dalam diri kita ada hati. Kalau hatinya baik, insya Allah seluruh jasad akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, seluruh jasad juga akan kotor. Kalau hati kita baik, bersih, apa yang masuk kepada kita semua yang halal, apa yang kita minum yang halal, penghasilan kita semua halal. Insya Allah ketika diajak dalam ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa mudah. Namun sebaliknya, apabila hati kita diisi dengan yang haram, hati itu kan adalah mudghah. Mudghah itu adalah kumpulan atau segumpal dari darah. Dan darah itu berasal dari makanan. Nah, ketika makanan itu berasal dari yang haram, maka hatinya pun juga akan terisi dengan sesuatu, terkotori dengan sesuatu yang haram. Semakin banyak yang haram, semakin susah menggerakkan anggota badan yang lain untuk dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya minum dulu. Kemudian itu terkait konsumsi yang halal. Maka introspeksinya adalah, jadi apakah saya sudah berdoa dengan mengisi hati kita dengan sesuatu yang halal? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apakah ada sesuatu yang haram? Adakah potensi sesuatu yang haram yang masuk kepada tubuh kita sehingga menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pun juga menjadi introspeksi kita bersama. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima adalah berbaik sangka kepada Allah. Apakah saya sudah berdoa dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya ana inda zonni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan apa yang diprasangkai, apa yang disangka oleh hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka Allah akan mengabulkan, kalau kita yakin Allah akan mengabulkan, maka Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita kurang yakin, maka pengabulannya juga akan menjadi kurang. Nah, itu makna dari berbaik sangka kepada Allah pada saat berdoa. Maka pertanyaan yang di awal, apakah doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa dibalik pertanyaan kepada kita juga sebagai orang yang bertanya untuk introspeksi, apakah saya sudah yakin doa saya dikabulkan? Nah, untuk yakin itu memang ada tahapannya. Ada cara, ada waktu, ada etika yang perlu kita maksimalkan agar kita bertambah keyakinannya bahwasanya doa ini pasti dikabulkan. Ya. Karena tanpa persyaratan itu, kita menjadi kurang yakin nantinya. Ya. Nah, nanti diantaranya ini. Oke. Masuk kepada slide berikutnya. Apa maksud dikabulkan? Maksud dikabulkan itu adalah dijawab, Bapak Ibu sekalian. Ya, dikabulkan bukan berarti minta A dikasih A, mengajukan permohonan B dikasih B, bukan ansih hanya itu, tapi dikabulkan itu pada hakikatnya dijawab. Ya, dikabulkan itu dalam bahasa Indonesia. Ya, dikabulkan. Tapi dalam ayat Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada bait pertama, pada garis pertama, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman,
kepada yang penerimanya itu oleh Nabi Muhammad SAW, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, fa inni qarib, maka sungguhnya aku sebenarnya adalah dekat. Pada garis kedua, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, aku menjawab da'watad da'i, doa seorang da'i. Da'i itu adalah seorang yang, kalau dakwah itu adalah doa, da'i di sini adalah mereka yang berdoa. Kalau dalam konteks ayat ini kita dapat artikan demikian. Maka Allah akan menjawab setiap doa orang yang berdoa. Atau Allah akan menjawab setiap doa bagi orang, setiap permohonan bagi orang atau hambanya yang mengajukan permohonan atau yang mengajukan permintaan. Jadi tidak mungkin yang tidak mengajukan permintaan juga akan dijawab. Jadi jawaban itu akan diberikan adalah kepada yang mengajukan atau yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Idza da'ani ini adalah ada kalimat persyarat ini, idza da'ani, jika ia berdoa. Jadi kalau hambanya dengan Robnya sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat, namun kedekatan ini tidak akan menjadi sebuah hubungan yang dapat mempermudah urusan kita di dunia kalau seorang hamba tersebut tidak minta kepada Robnya, kepada Tuhannya untuk memudahkan urusannya di dunia. Artinya tidak berdoa untuk meminta kepadanya. Pada bait ketiga disebutkan, pada baris ketiga, falyastajibu li. Falyastajibu li. Maka seharusnya seorang hamba itu memohon untuk dijawab doanya. Jadi di sini ayat ini juga menjelaskan atau memberikan informasi kepada kita, selain kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain berdoa dengan konteks seperti itu misalkan, tapi berdoa juga fal yastajibuli. Yastajibuli itu adalah permintaan untuk dijawab. Maka doa selanjutnya adalah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah jawablah doa kami, ya Allah. Ya Allah, dengan keagungan-Mu berikanlah kami jawaban dari doa-doa kami. Nah, fal yastajibu li, dan seharusnya mereka itu meminta jawaban kepadaku, bukan kepada makhluk yang lain. Wal yu'minu bi, dan mereka berimanlah, yakinlah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan yakinlah mereka, dan agar mereka yakin juga dalam berdoa itu kepadaku. Nah, jadi keyakinan kepada Allah akan mengabulkan, keyakinan kepada Allah yang maha dapat memberi, itu harus, ini adalah persyaratan yang harus muncul pada saat kita berdoa. Jangan sampai kita berdoa itu, Bapak Ibu sekalian, Mas-mas dan Mbak-mbak, berdoa itu tidak sama dengan membaca doa. Beda, membaca doa, jangan sampai derajat kita hanya membaca, tapi derajat kita harus sampai yang benar-benar berdoa. Yang hatinya itu hadir. Hatinya atau sepenuh hati. Pada baris terakhir disebutkan la'allahum yarsudun, agar mereka semua mendapatkan petunjuk. Jadi semua yang
disampaikan dalam ayat ini adalah prasyarat pertama adalah makna dikabulkan itu sebenarnya adalah pada hakikatnya adalah dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kedua, ada perintah di sini selain kita berdoa juga minta segera dijawab ya. Falyastajibu li itu adalah dalilnya agar kita minta, ya Allah kabulkanlah doa kami kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah segeralah jawab doa-doa kami ya Allah. Nah, itu adalah poin kedua dalam ayat ini. Yang poin ketiga adalah berdoa itu harus disertai dengan keimanan. Dengan kata lain disertai juga dengan keyakinan. Keyakinan bahwasanya yang Maha Pemberi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah ini terputus atau bahkan terhalangi dengan apa yang tampak di mata kita di muka bumi ini, yaitu tertutup dengan atasan, tertutup dengan teman. Maka misalkan kita berdoa, ya Allah, saya ingin mencari jodoh ya Allah. Nah, terus kita berdoa ini tidak begitu yakin bahwasanya Allah sebenarnya yang memberikan jodoh, tapi kita malah lebih yakin bahwasanya jodoh itu, wah ini ada teman saya ini punya adik. Nah, maka pendekatan saya akan lebih kepada ke teman saya ini yang punya adik, yang adik cewek misalkan, ke teman saya ini. Saya selalu datang berbuat baik kepada teman saya ini, kemudian selalu memperbaiki hubungan, selalu bertanya, menyapa dan sebagainya, mengalahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga hasil dari upaya kita tersebut tadi merupakan hal yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berdoa ini urusannya sangat erat kaitannya dengan iman, karena tadi berdoa itu erat hubungannya dengan ibadah, dan ibadah itu intinya adalah keimanan. Maka keimanan atau ibadah tanpa keimanan itu ibarat kekosongan, ya, kekosongan. Maka doa tanpa keimanan juga ibarat kehampaan. Jadi tidak ada rasa. Ibarat masakan kurang garam. Kalau doa itu tanpa keimanan. Nah, di sampingnya itu jawaban doa itu ada 4D. Nah, ini perlu juga kita pahami dan kita yakini bahwasanya jawaban Allah itu terhadap doa kita bermacam-macam. Di antaranya diberi apa yang diminta dalam waktu yang singkat. Minta pekerjaan, diberi segala pekerjaan yang diminta. Minta A, dikasih A. Minta B, diberi B. Ini kategori yang pertama, diberi apa yang diminta. Ini jawaban pertama dari doa kita. Jawaban kedua, itu dipilihkan yang lebih baik, atau yang lebih bermanfaat, atau yang lebih maslahah di dunia dan di akhirat. Lebih maslahah bagi diri Anda, lebih maslahah bagi diri kita, bagi keluarga, dari masyarakat, dan sebagainya. Lebih manfaat. Kemudian diganti, jawaban yang ketiga adalah diganti dengan terhindar dari musibah. Nah, ini tidak kita ketahui kecuali kalau kita sudah mengalaminya. Jadi ada mungkin Bapak Ibu banyak sekali mendengar cerita-cerita, misalkan ada seseorang yang seharusnya ikut bepergian, misalkan dalam rombongan bis dalam perjalanan, tiba-tiba dia harus cancel, tidak bisa ikut, ya. Ternyata rombongan tersebut mengalami kecelakaan. Nah, terhindarnya dia dari musibah tersebut
itu adalah salah satu bentuk dari jawaban Allah terhadap doa-doa kita. Doa apa yang dijawab? Di antaranya mungkin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu. Mungkin doa-doa yang lain kita tidak tahu. Sebagai individu, ya, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak-mbak sekalian yang bisa mengetahui doa apa saja sih yang eh, Bapak Ibu, Mas, Mbak-mbak sampaikan pernah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita mengintrospeksi mana yang sudah dijawab, mana yang dijawab langsung, mana yang dipilihkan, mana yang diganti, atau mana yang disimpan. Yang kira-kira belum diberikan apa sesuai yang diminta, tapi disimpan untuk diberikan di akhirat kelak. Karena mungkin Allah melihat kalau dia minta ada seseorang hamba minta harta, minta kekayaan di dunia, namun dia tidak diberikan. Allah lebih sayang dia daripada diberikan hartanya, lalu dia lalai, lalu dia zolim, lalu sehingga mengantarkan seorang hambanya ini kepada kemaksiatan, kelalaian. Maka Allah lebih sayang hambanya daripada larut dalam kemaksiatan, larut dalam kelalaian, kezoliman, dan lain sebagainya. Lebih baik Allah simpan doa itu untuk di akhirat kelak. Maka marilah kita menggunakan rumusan 4D ini untuk berintrospeksi dari apakah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wasilah doa. Para ulama menyebutkan ya, beberapa wasilah doa. Di antaranya ini saya coba ringkas menjadi 3. Ada banyak lagi yang lain, tapi ada 3 ini yang menjadi ringkasan kami pada siang hari ini. Yaitu wasilah ini artinya adalah fasilitas. Ya. Wasilah ini adalah penyambung. Wasilah ini adalah perantara. Kalaulah kita ngirim surat atau berkirim surat, wasilah itu amplop dan perangkonya. Artinya, nah, perangkonya ini mau first class atau second class. Ya. Nah, kalau mau first class itu mau cepat sampai berarti harus yang first class. Kalau mau yang biasa-biasa saja ya second class. Nah, tapi ini wasilah doa yang first class. Ya. Yaitu apa? Di antaranya adalah menyebut sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Asmaul Husna dalam setiap berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, berikanlah kami umur yang berkah, berikanlah kami rezeki, tambahkanlah kami rezeki dan keturunan yang baik-baik. Nah, ini kita sebut nama Allah, meliput sifatnya yang termaktub dalam Asmaul Husna, itu kita gunakan dalam setiap doa yang berhubungan dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah selanjutnya adalah amal soleh. Amal soleh ini adalah perbuatan yang baik, amal soleh. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang menceritakan 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Ini hadisnya panjang, tapi saya coba singkat saja. Jadi ada 3 pemuda yang melakukan perjalanan, kemudian dia bermalam dalam sebuah gua, namun tiba-tiba ada batu besar runtuh dan jatuh dan menutupi mulut gua tersebut sehingga tertutuplah jalan keluar dari gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka bermalam di sana, kemudian esok paginya tidak bisa keluar karena pintu gua tertutup oleh batu. Usaha sana kemari sudah dicoba, dicongkel dan sebagainya karena saking besarnya batu tersebut tidak bisa dicongkel atau dibuka oleh kekuatan mereka bertiga. Lalu salah satu di antara mereka berkata, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan batu dari mulut gua ini. Pemuda pertama berdoa, ya Allah, saya mempunyai kedua orang tua
kemudian punya istri dan anak-anak. Nah, kebiasaan saya setiap hari rutin saya lakukan adalah mengembala kambing, kemudian ketika sore hari pulang memerah susu, kemudian memberikan kepada kedua orang tua. Setelah kedua orang tua kami meminum susu itu, barulah saya berikan kepada istri dan anak-anak kami untuk minum susu tersebut. Lalu pada suatu saat, kedua orang tua kami, ketika kami siapkan susu untuk diminum, pada saat itu mereka sedang tidur lelap. Saya tak mampu untuk membangunkannya, maka saya menunggu sampai mereka berdua bangun, ya Allah. Ternyata mereka bangun sampai fajar. Sampai pada saat saya menunggu mereka bangun, ya Allah, anak-anakku dan keluargaku merengek, nangis untuk meminum susu, tapi aku tidak berikan, ya Allah. Aku menunggu orang tuaku bangun pada fajar, kemudian setelah mereka bangun, aku berikan susu itu, kemudian barulah aku serahkan kepada keluargaku untuk meminum susu untuk hak mereka. Ya Allah, kalaulah ini yang aku perbuat ini baik dan mengharapkan ridho-Mu, ya Allah, berbuat baik kepada kedua orang tuaku ini, mengharapkan ridho-Mu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, ya Allah, agar kami bisa keluar. Maka setelah pemuda ini berdoa, lalu terbukalah pintu gua itu, bergeser sedikit itu batu tersebut. Lalu pemuda kedua berdoa, melanjutkan berdoa, ya Allah, dulu saya kenal seorang gadis cantik, itu anak paman saya sangat mencintainya, ya Allah. Pada suatu saat saya saking cinta saya kepadanya, aku ingin berzina kepadanya, ya Allah. Ketika aku ingin berzina, maka gadis itu meminta uang 100 dinar, 120 dinar. Maka aku carilah uang itu, aku bekerja keras, banting tulang mencari. Setelah terkumpul uang 120 dinar, maka aku berikanlah kepada dia sebagai syarat untuk dapat berzina dengannya, maka aku berikan kepadanya. Kemudian pada saat aku akan mulai berzina, maka si gadis tersebut berkata, "Ittaqillah." Takutlah kepada Tuhanmu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku mendengar itu, lalu aku bergegas pergi dan meninggalkan gadis itu, dan aku tidak berbuat zina, ya Allah. Dan aku berikan kepadanya 120 dinar tersebut, ya Allah. Ya Allah, apabila perbuatanku ini Engkau ridhoi, dan ini untuk mendapatkan ridho dan untuk mendapatkan ridho-Mu, ya Allah, maka berikanlah kami kemudahan untuk keluar dari gua ini dengan dibukakan pintu dari batu ini, ya Allah. Bergeser sedikit. Kemudian yang ketiga, pemuda ketiga itu adalah seorang pemuda pengusaha. Dia mempunyai banyak pekerja. Ya Allah, aku mempunyai banyak pekerja. Pada suatu hari aku akan membayar pekerjaku, mengupah, memberikan gaji kepada mereka. Ada satu pekerjaku yang tidak hadir, ya Allah. Maka upah itu aku simpan. Kemudian aku kembangkan, ya, aku belikan sapi. Kemudian ternyata beranak pinak sehingga semakin banyak, ya Allah. Maka suatu saat si pekerja itu kembali kepadanya, kemudian meminta jatah upahnya, kemudian aku berikan semua ladang, semua hewan ternak, semua sapi, aku berikan kepadanya sebagai upahnya yang dulu pernah aku kembangkan dalam usaha. Maka apabila amal ibadahku, amalku ini menjadi ridho-Mu, ya Allah, berikanlah kami kemudahan dengan membukakan pintu dari mulut gua ini. Lalu terbukalah batu tersebut dari mulut gua sehingga mereka bisa keluar. Artinya di sini dapat kita minta kesimpulan bahwasanya amal soleh yang pertama itu adalah berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua.
itu bisa menjadikan amal soleh atau wasilah doa kita bisa dijawab dengan cepat. Kedua, memberikan harta atau memberikan harta ya, memberikan bantuan kepada seseorang tanpa meminta imbalan. Kemudian menjauhi maksiat juga itu yang dari cerita kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah amanah. Menjaga amanah seseorang, kemudian ketika itu sudah berkembang banyak, kemudian diberikan kembali kepadanya tanpa dikurangi sepeser pun, akan bertambah. Nah, amal soleh ini cuma contoh dari 3 kisah pemuda ini. Tapi amal soleh yang lain banyak. Di antaranya amal soleh bersedekah, amal soleh sholat, amal soleh haji, amal soleh yang lainnya itu adalah puasa. Maka disarankan oleh para ulama, khusus juga para rasul, pada dari Nabi Muhammad SAW, maka diajarkan kepada kita setiap habis sholat itu berdoa. Karena setelah habis sholat itu kita setelah mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, yaitu ibadah sholat. Setelah puasa kita berdoa. Setelah sholat tahajud misalkan, setelah bersedekah, setelah mengapa kita berdoa ketika waktu duha itu diawali dengan sholat duha. Maka karena sholat itu sendiri adalah bagian dari amal soleh. Jadi banyak sekali amal soleh. Para ulama meluaskan makna amal soleh ini adalah amal kebaikan yang menjadi wasilah kita dalam berdoa. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah orang tua. Orang tua ini bisa menjadi wasilah kita agar doa kita bisa dikabulkan dengan atau dijawab dengan cepat. Dalam sebuah hadis disebutkan, salasu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajab, yang dijawab. Atau dengan kata lain, yang pasti dijawab. Pertama adalah da'watul mazlum. Da'watul mazlum adalah doa orang yang teraniaya. Yang kedua adalah da'watul musafir. Adalah doa seorang musafir. Yang ketiga adalah da'watul walidi ala waladihi. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Nah, jadi da'watul walidi ala waladihi ini kalau kita terjemahkan secara letterlek, walidi ini bisa diartikan bapak, ya, karena dia termasuk yang kata yang muzakkar atau kata yang mewakili laki-laki. Ya, tapi walid ini adalah yang mempunyai anak, artinya adalah atau yang melahirkan. Jadi ada juga yang mengartikan walid ini adalah ibu. Jadi doa ibu kepada anaknya. Tapi saya merujuk kepada pendapat ulama yang saya kira itu lebih mewakili. Walid di sini adalah orang tua, ya bapak, ya ibu. Mengapa demikian? Karena kalau walid itu orang yang melahirkan, itu disebut walid, sesungguhnya agar ibu itu bisa melahirkan karena ada kontribusi dari bapak. Jadi maka walid ini adalah bapak dan ibu. Ya. Jadi dalam beberapa terjemahan hadis ada yang mengartikan bapak saja, ada yang mengartikan orang tua. Maka yang menurut saya yang paling pas di sini adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya adalah ini adalah orang tua, ya bapak ya ibu. Ala waladi. Nah, jadi orang tua amal soleh dengan menyebut Asmaul Husna, ada lagi ulama yang menambahkan dengan menyebutkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW, ini merupakan wasilah doa atau dalam bahasa kita di UK ini adalah first class, ya, first class doa atau one day service atau one day delivery. Nah, ini yang dijamin mendapatkan jawaban dalam waktu singkat. Oleh karena itu, para guru-guru kita
selalu memberikan nasihat kepada kita, mintalah sering-sering doa kepada kedua orang tua, kalau kedua orang tuanya masih ada. Kepada bapak, ibu, kalau keduanya masih ada. Kalau ibunya saja yang masih ada, kepada ibu. Ya. Kalau bapak ibunya sudah tidak ada, kepada bapak ibu mertua. Karena ada juga beberapa ulama yang mengartikan orang tua itu, walid itu tidak hanya walid. Jadi ada 3 makna walid itu. Alladzi waladaka, walid alladzi zawwajaka, yang menikahkanmu, yaitu adalah termasuk juga mertua, bapak ibu mertua. Al-walid alladzi 'allamaka. Al-walid, orang tua yang mengajarimu. Jadi guru kita juga termasuk orang tua kita. Jadi kalau bapak ibunya masih ada, mintalah doa kepada bapak ibunya. Kalau tidak ada, ke bapak ibu mertuanya. Kalau tidak ada, mintalah doa kepada guru-guru Anda, guru-guru kita semua. Insya Allah mudah-mudahan termasuk doa yang mustajab. Demikian saya kira kajian pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Persilahkan. Syukran jazakallah khair atas fasilahnya Ustaz. Saat ini kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Apa ya? Walaupun sudah masuk akhir, tapi insya Allah kita berikan waktu sekitar mungkin berapa ya? 10, 15? 10 menit. Ya, 10 menit untuk tanya jawab. Kita mulai dari yang ada di Al-Ikhlas. Ada yang ingin bertanya? Ibu, bapak-bapak, atau mas mbak? Bisa langsung bicara. Pak Diki, ya silakan. Ustaz Royan, ini Pak Diki mau bertanya. Langsung aja ya. Tadi dikatakan wasilah doa dengan salah satunya musafir. Kalau yang namanya musafir bagaimana Pak kriterianya? Kalau misalnya saya dari rumah ke kantor kan naik train itu apakah bisa disebut musafir? Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki. Ya, doa musafir ini kembali kepada terminologi yang digunakan pada zaman dahulu, yaitu adalah musafir itu adalah mereka yang berpindah dari atau keluar dari kota kelahirannya atau kota di mana dia tempat tinggal, kemudian menuju tempat tujuan yang lain yang di luar daerahnya. Itu makna dari musafir di sini. Juga makna musafir di sini juga masuk kepada kategori musafir yang dalam fikih kita ketahui bahwasanya musafir yang dibolehkan untuk menjamak ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada minimal 80 km. Jadi, maka kriteria-kriteria itulah yang dapat memenuhi seseorang bisa dikatakan musafir. Nah, namun doa musafir di sini juga adalah musafir fi sabilillah. Bukan musafir yang sembarangan ya, bukan musafir yang bukan fi sabilillah ya. Jadi kalau musafir fi sabilil maksiat itu tidak bisa dikategorikan dalam doa musafir yang mustajab. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, meskipun kemanapun kalau kita keluar daerah kita tempat kita tinggal, niatkan itu musafirnya dengan niat yang baik. Meskipun misalkan kalau pergi ke pengajian itu jelas ya, itu tujuannya tujuan kebaikan. Tapi kalau tujuannya ke kota lain, niatkanlah silaturahim. Sehingga niat safar kita termasuk juga niat dalam fisabilillah. Jangan sampai ansih kita niat ke Manchester misalkan, ansih niatnya menonton pertandingan bola, tapi ya niatkan ada silaturahim. Misalkan jangan perjalanan kita jangan diisi hanya untuk hal-hal yang sifatnya dunia, tapi
diisilah dengan kebaikan sehingga safar kita misalkan ke kota Manchester, misalkan itu juga dapat bernilai ibadah, tidak hanya untuk niat-niat yang duniawi. Saya kira itu Pak Diki, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada jawab? Ya, silakan Mas Omar. Ya, menyambung kepada topik Safir tadi Pak. Musafir maksud saya. Kebetulan saya sering sekali bersafari. Bagaimana dengan kami yang biasa bersafari, kadang sholat di dalam mobil, Pak. Nah, manakah yang lebih afdol, kita sholat tepat waktu di mobil atau kita menunda tetapi sholat di rumah atau di masjid, tapi tidak di waktunya lagi, berarti di jamak. Jadi apakah afdol kita sholat duduk di dalam mobil tetapi di waktunya, atau kita jamak tetapi di tempat yang mungkin kita bisa mengatur kiblatnya lebih akurat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak siapa? Pak Wawan ya? Orbar, Pak. Orbar, Siapa? Pak. Orbar. Pak Orbar. Orbar. Pak Orbar. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali. Ini memang. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda itu as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat itu dilaksanakan pada waktunya. Nah sekarang karena pertanyaannya ini masalah afdoliyah, ya, afdoliyah, karena kalau afdol itu kita lihat perbandingannya yang mana. Dan kalau perbandingannya menarik sekali, apakah sholat di jamak, ya, di tempat di masjid dengan sholat di safar tapi pada waktunya. Jadi kalau ini melihat tuntunan dari ajaran agama dan fikih kita, itu maka lebih baik itu adalah afdol sholatnya fi safar pada waktunya. Artinya baik dengan keadaan duduk ataupun berdiri, karena itu sudah masuk dari rukhsah. Kalau musafir itu banyak mendapat rukhsah, Pak. Jadi mendapat rukhsah itu mendapat kelonggaran. Termasuk kelonggaran baik itu duduk, baik itu sholat di kendaraan, di kereta, ataupun termasuk juga wudunya bisa tayamum, itu rukhsah-rukhsah yang diberikan pada musafir. Karena musafir ini adalah sebuah perjalanan yang berat. Ya, kalau zaman sampai sekarang juga masih terasa berat musafir itu. Kalau zaman dulu musafir itu menggunakan kaki atau onta berhari-hari, itu terasa beratnya. Tapi kalau sekarang musafir juga masih terasa berat. Karena khususnya di negara ini ya, kita tidak bisa mudah untuk menjalankan sholat. Jadi afdoliyahnya di situ Bapak bisa pilih sebenarnya. Bapak bisa pilih mau yang sholat di kereta pada waktunya atau di jamak. Jadi kalau melihat perbandingan ini, saya melihat afdolnya lebih baik di waktunya daripada kita jamak. Kalau memungkinkan, Pak ya. Kalau memungkinkan. Kalau kita memungkinkan, misalkan pakai kendaraan pribadi, itu memungkinkan kalau sholat. Misalkan kalau di bis, di cub yang berdesak-desakan, yang sehingga kita tidak mungkin untuk sholat kan agak ribet juga ya. Jadi masalah situasi ini bisa Bapak lihat sendiri mana yang memungkinkan untuk lebih dilaksanakan, lebih memungkinkan dilaksanakan. Toh kalau tidak bisa pada waktunya, masih ada kelonggaran lain untuk dilaksanakan di rumah atau di masjid ketika sudah sampai. Tapi kalau memungkinkan, lebih memungkinkan melaksanakan sholat pada waktunya karena ada tuntunan as-sholatu ala waktiha pada waktunya, maka
ini diutamakan kalau bisa. Jadi kalau tidak bisa juga ada kelonggaran, Pak. Jadi saya kira itu, Pak, jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak yang bertanya barusan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Imam, Pak, mau bertanya, Pak. Izin Ustadz, mungkin bukan mau nanya Ustadz, mau request aja Ustadz. Kan kalau yang saya tangkap tadi dari materinya, walidi itu kan bisa juga berarti guru ya Ustadz ya. Berarti kan di sini mungkin Ustadz juga kami jadikan guru bagi jamaah-jamaah Al-Ikhlas juga ya Ustadz ya. Jadi insya Allah, ya mungkin doa Ustadz kan dijabah Ustadz, mungkin baik makbul kan. Jadi mungkin mau request doa untuk seluruh jamaah Al-Ikhlas Ustadz. Mungkin ini lagi musim-musim deadline juga Ustadz, lagi banyak juga yang sakit. Saya juga baru agak flu juga Ustadz. Jadi mungkin minta doa Ustadz biar jamaah diberi kesehatan, diberi keberkahan dan lain-lain Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi pertanyaan Mas Imam ini saya ingat cerita kiai saya, bahwasanya ibunya kiai saya waktu di pondok dulu itu rajin minta doa. Rajin minta doa kepada siapapun. Termasuk kepada orang yang orang nakal lah istilahnya ya. Sama orang yang suka mencuri, dia minta doa. Tolong doakan anak saya ini. Kan ibunya ketika hamil itu suka minta doa. Termasuk kepada misalkan yang suka mabok, itu beliau minta doa. Lalu bertanya, kenapa kamu minta doa ke saya? Kan saya ini penjahat. Maksud saya ini orang penuh maksiat. Kenapa minta doa kepada saya? Ya bisa jadi doa Anda kepada Anda sendiri mungkin belum tentu dijawab, tapi bisa jadi doa Anda untuk saya, untuk anak saya yang dalam kandungan ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita berdoa, Mas Imam ini mengingatkan saya, pesan juga dari Pak Kiai saya adalah selain kita berdoa dan juga rajin-rajinlah kita minta doa. Oleh karena itu saya juga minta doa kepada jamaah Al-Ikhlas karena semuanya ini musafir. Ya, banyak juga yang menempuh perjalanan lebih dari 1 jam dan semuanya musafir ya. Saya juga minta doa kepada jamaah Al-Ikhlas juga semuanya. Terima kasih Mas Imam. Sudah diingatkan. Insya Allah. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi saya kira Imam mau minta jodoh, Pak. Sekalian boleh. Katanya ada deadline katanya. Masya Allah. Ya. Ya, nanti itu minta doanya ke ibunya, orang tua itu jodoh pas itu. Baik, ada lagi dari ibu-ibu mungkin, Mbak? Ada yang bertanya? Cukup? Ya. Baik, Pak Ustadz. Ini yang dari Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Dita, Mbak Abida, sama Mas Hastomi mungkin ada yang ingin bertanya? Sepertinya enggak ya. Baik, kalau gitu Pak Ustadz, sebelum kita sudahi pengajian Ahad ini, kali ini, ada baiknya apabila Ustadz berkenan untuk memimpin doa dulu Pak Ustadz, sebelum kita akhiri. Insya Allah, kepada Ustadz. Baik, teman-teman, ikhwan, akhwat, jamaah Al-Ikhlas London, mari sebelum kita berdoa mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعميم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami berkumpul pada kesempatan kali ini, pada majelis ilmu kali ini, ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Berikanlah kami rizki yang halal. Berikanlah kami rizki yang berkah. Berikanlah kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikanlah kami anak dan keturunan yang salih, yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kami keluarga, anak keturunan yang baik-baik dan perbaikilah keluarga dan anak keturunan kami. Berikanlah kami teman, sahabat yang baik-baik dan perbaikilah teman, sahabat kami. Berikanlah kami masyarakat yang baik-baik dan perbaikilah masyarakat kami. Berikanlah kami pemimpin bangsa yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami dalam menuntut ilmu. Berikanlah kami kemudahan dalam mendidik anak dan keluarga kami, ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah bagi kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah puasa kami, terimalah solat kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah langkah kaki kami menuju majelis ini, ya Allah. Untuk mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik, dan kami berdoa pada Ustadz dan keluarga agar Allah segera angkat penyakit dan Amin. Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Dan saya ucapkan juga sekali lagi terima kasih jazakumullah khair pada para jamaah sahabat kali atas waktu dan kesempatannya kita dapat berkumpul. Semoga sebulan lagi ke depan kita masih bisa diberikan nikmat untuk berkumpul kembali. Amin. Dengan demikian kami akhiri pengajian ahli kelas di Ahad 14 November. Terima kasih banyak dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Afwan, makanannya nggak dikirim, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Foto aja, insyaallah. Saya sudah senang nih lihat fotonya ini. Ya, mohon maaf. Saya mohon pamit, mohon maaf. Kurang lebih. Terima kasih Pak Semoga Ustadz. semua sehat terus. Amin. Amin. Selamat sampai pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.